Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Tentunya dalam kebaikan dan keberkatan Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi kita dalam ibadah rutin bulanan Bapak Kris Region 11 Bali dan Nusa Tenggara. Untuk itu atas nama Bapak Kris Region 11 Bali dan Nusa Tenggara mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat kita memasuki tahun yang baru, tahun berkat Tuhan di tahun 2021. Kita percaya di tahun 2021 ini kita akan semakin melihat kebaikan, kemurahan, dan keberkatan dari Tuhan Yesus Kristus meskipun kita masih diperhadapkan dalam pandemi COVID-19 ini. Mengawali tahun 2021, kita awali dengan ibadah rutin bulanan Bapak Kris Region 11 Bali dan Nusa Tenggara. Untuk di bulan ini kita mengangkat tema New Year, New Character. Dan ibadah kita di saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Romi Satria Aryaguna. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih untuk mari sama-sama kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk ibadah saat ini, agar supaya kita bersama-sama bisa fokus dalam ibadah ini sehingga betul-betul kita merasakan dan kita menerima berkat Tuhan lewat ibadah kita saat ini. Namun sebelum kita memulaikan ibadah kita di saat ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan di hari ini. Engkau memperkumpulkan kami meskipun secara virtual, tapi kami percaya kehadiran Tuhan tetap nyata dalam setiap kehidupan kami, baik pribadi maupun keluarga kami. Mengawali tahun 2021, kami, keluarga besar Bapak Kris, Region 11 Bali dan Nusa Tenggara, kami mau melandaskan kehidupan kami bersama dengan Engkau lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan menilik setiap hati kami, Tuhan layakan kami lewat ibadah ini, biar ibadah kami berkenan kepadamu dan ibadah kami menjadi berkat di kehidupan kami setiap hari. Kami siap untuk memulai ibadah kami di saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari.
padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita persiapkan hati dan pikiran kita puji, kita sembah Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu, Kami bait kudus-Mu, sebab
Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk sama-sama datang menyembah Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Tundukkan kepalamu, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami boleh ada dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya itu semua karena Tuhan Yesus yang terlalu baik dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah dimanapun kami berada Tuhan Yesus, dalam ibadah online ini Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu Tuhan Yesus, meninggikan Raja di atas segala Raja. Ini yang kami percaya Tuhan Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita berikan tepuk tangan kita buat Raja di atas segala Raja. Bersama-sama angkat suaramu, katakan hanya Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Katakan yang selalu setia bersamaku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah. Katakan sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bersama-sama katakan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Dan kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Sama-sama katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ini setiap kami datang menyembah Kau Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar dalam kehidupan kami.
sama-sama angkat suaramu, katakan ku percaya. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. tak pernah Tak terlambat. pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sungguh lagi angkat suaramu, katakan kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ini iman percaya kami, Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Boleh kita berikan tepuk tangan kita yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita dudukkan kepala kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Atas kesempatan Kau berikan kepada setiap kami untuk datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan setiap iman kami. Kami percaya dengan kuasa-Mu yang tak terbatas dalam setiap kehidupan kami. Ini setiap kami Tuhan Yesus, ini iman percaya kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari angkat suara kita katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sama-sama katakan. Lebih luas
samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang tak terbatas dalam setiap kehidupan. Bahkan kuasa firman-Mu yang sanggup memberikan kami pengharapan yang baru dalam setiap kehidupan kami. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Shalom. Perkenalkan diri saya, nama saya Pendeta Romi Satria. Saya melayani di Gereja Tiberias Indonesia. Saya berdoa agar damai sejahtera selalu menyertai dan melingkupi kita semua. Saya sangat bersyukur terutama kepada Tuhan Yesus yang telah mengizinkan saya untuk bisa melayani dan berada di tengah-tengah Anda semua. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang masih memberikan kepercayaan kepada saya untuk melayani. Dan tidak lupa saya sangat menghargai dan saya sangat berterima kasih untuk undangan yang diberikan kepada saya untuk bisa melayani dan membagikan firman Tuhan untuk Bapak Kris Region 11 Bali dan Nusa Tenggara. Bapak Ibu yang terkasih, kita baru saja melewati tahun yang sangat berbeda daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Kita baru saja beberapa hari memasuki tahun yang baru, tahun 2021, di mana kita baru saja melewati tahun yang berbeda daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Tahun 2020 merupakan tahun yang mungkin tidak bisa dilupakan, di mana tidak bisa kita pungkiri 2020 banyak rencana yang manusia buat tidak tercapai. Ada mungkin yang berencana untuk liburan, ada yang berencana untuk punya hal yang baru, mungkin mobil yang baru atau rumah yang baru. Tetapi mungkin 2020 ada yang berencana untuk menikah, punya pesta yang besar, tetapi saya mengerti banyak yang gagal di 2020. Itu menunjukkan betapa Tuhan sangat berkuasa atas dunia ini, dan apa yang manusia rancangkan ternyata semua tergantung dari kehendak Tuhan. Nah, tapi saya optimis, saya percaya bahwa 2021 akan menjadi tahun yang berbeda. 2021 akan menjadi tahun breakthrough untuk kita semua, dan kebaikan Tuhan akan kita rasakan, dan apa yang kita doakan pasti kita lihat di 2021 ini. Amin. Nah, sebelum kita mulai firman Tuhan, mari kita sama-sama menundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik di dalam surga, aku mengucap syukur Tuhan Yesus
untuk persekutuan yang indah Bapak Kris Region 11 yang Tuhan sediakan kepada kami semua. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa ibadah kali ini menjadi ibadah yang berbeda. Aku berdoa Tuhan agar firman Tuhan bukan saja didengar, tapi firman Tuhan bisa digenapi dalam kehidupan kami semua. Aku berdoa agar setiap kata kalimat yang keluar di dalam nama Yesus penuh kuasa dan semua datangnya dari isi hatinya Tuhan. Siapapun yang mendengar, Tuhan, aku berdoa agar semuanya diubahkan. Kasih karunia Tuhan meliputi kita semua, agar kita 2021 kita bisa menjadi manusia yang berbeda di dalam nama Tuhan Yesus. Punya pikiran yang baru dan kita semakin diberkati. Amin. Nah, firman Tuhan pada kali hari ini yang saya sampaikan kali ini sangat sederhana. Saya ingin membahas 2021 ini agar kita bisa punya karakter yang berbeda daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Kita punya karakter yang lebih kuat, kita punya pikiran yang baru, pikiran yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Agar kita bisa menggapai apa yang selama ini kita doakan. Agar kita bisa menerima apa yang selama ini kita impikan. Nah, saya akan membahas dari salah satu karakter yang sangat terkenal dan namanya tidak dipakai lagi, tidak hanya sekali dipakai dalam Alkitab. Ya, seorang anak muda, seorang gembala yang ternyata dipersiapkan Tuhan sejak kecil untuk menjadi raja orang Israel, bangsa Israel. Nah, saya akan bercerita tentang seorang anak yang bernama Daud. Sama-sama sama saya katakan Daud. Nah, Daud ini, Bapak Ibu yang terkasih, salah satu Bible heroes yang ada di dalam Alkitab. Adalah salah satu pahlawan yang ada di dalam Alkitab. Kenapa bisa disebut dengan pahlawan? Kalau pahlawan itu punya ciri-ciri. Seorang pahlawan itu selalu mendahulukan orang lain. Seorang pahlawan itu selalu memperjuangkan dan ingin selalu melihat orang lain hidupnya diberkati. Kalau bahasa kekristenan, itulah pahlawan. Dia tidak mementingkan diri dia sendiri, dia mementingkan orang lain. Dia ingin orang lain hidupnya berbeda. Nah, kali ini saya ingin berbicara tentang Daud. Karena Daud di dalam Alkitab terbukti bahwa dia bisa mengalahkan seorang raksasa. Yang kita tahu semua, raksasanya namanya siapa? Goliat. Goliat ini, Bapak Ibu, adalah raksasa yang sangat besar sekali. Nanti kita akan baca berapa besar tingginya. Daud adalah 8 bersaudara. Dia bungsu dari 8 bersaudara. Dia punya ayah namanya Isai, dan kakak-kakaknya semua bertempur. Dan ternyata Daud ini, Bapak Ibu, adalah seorang gembala, menggembalakan kambing dan menggembalakan domba. Siapa yang bisa sangka seorang gembala yang selama ini sepanjang hidupnya hanya memberi makan kambing dan hanya memberi makan domba, tetapi dia bisa menjadi pahlawan di antara orang-orang Israel karena bisa mengalahkan Goliat yang ditakuti pada saat itu. Bahkan nanti kita baca di dalam Alkitab bahwa tidak ada satupun orang yang berani melawan Goliat, karena Goliat merupakan salah satu daripada jagoannya orang Filistin. Mari kita buka di dalam Alkitab di 1 Samuel 17 ayat yang keempat. 1 Samuel 17 ayatnya yang keempat. 1 Samuel 17 ayat yang keempat, Alkitab berkata seperti ini. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Sama-sama dengan saya katakan pendekar. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Jadi orang Filistin mereka punya pendekar, namanya adalah Goliat. Goliat dari Gat. Tingginya, Alkitab mencatat, tinggi daripada Goliat adalah 6 hasta sejengkal. Jadi
Daud diperkirakan tingginya waktu itu setengah daripada Goliat. Hanya 1/3 sampai 2/3 daripada Goliat. Sangat-sangat kecil sekali karena Daud juga mungkin masih remaja, masih kecil sekali. Nah, Goliat ini bukan saja dia besar, tapi dia juga menyeramkan. Ketika dia berperang, dia memakai perisai, dia menggunakan tombak yang sangat besar, ujungnya sangat runcing, dia pakai tameng, dia sulit sekali dikalahkan. Nah, bangsa Filistin adalah musuh besar daripada Israel. Ada beberapa musuh besar Israel dan salah satunya yang terbesar adalah Filistin. Filistin menantang bangsa Israel. Mereka menantang siapa di antara kamu yang berani untuk melawan pendekar kami. Karena mereka sudah berperang terlalu lama, mereka menantang orang Israel. Hei, siapa di antara kamu yang berani melawan pendekar? Kalau kamu bisa mengalahkan pendekar, kita mengaku kalah. Nah, ditunggu selama 40 hari, apa yang terjadi? Selama 40 hari, orang Filistin berkata 40 hari, saya tunggu. Ternyata bangsa Israel tidak ada yang berani keluar. Orang-orang Israel sangat takut dengan pendekar ini yang namanya Goliat. Kita lihat 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-16. Bapak Ibu yang terkasih, 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-16. Dikatakan seperti ini. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Jadi orang Filistin pada saat pagi dia maju dan pada saat petang hari dia maju. Jadi semakin hari semakin mendekat. Berapa lama? Dikatakan Alkitab, demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Jadi Bapak Ibu, orang Filistin dia beri waktu kepada bangsa Israel 40 hari lamanya. Aku tunggu, jangan sampai lu gak keluar. Bayangkan orang Filistin Bapak Ibu, saking dia pedenya 40 hari. Setiap hari maju, matahari terbit maju, matahari terbenam maju satu langkah. Nah Bapak Ibu yang terkasih, Daud punya ayah. Ayahnya namanya Isai. Isai, dia punya anak, yaitu kakak-kakaknya Daud yang sedang berperang. Isai menyuruh Daud untuk pergi dari rumahnya, keluar. Isai menyuruh Daud pergi ke medan perang. Tahukah apa yang Isai mau dari Daud? Daud hanya disuruh oleh bapaknya pergi ke medan perang. Untuk apa? Untuk melihat kakak-kakaknya. Apakah kakak-kakaknya, abang-abangnya ini masih hidup atau sudah gugur di medan perang? Dan kalau Anda baca dalam Alkitab, Isai menyuruh Daud melihat kakak-kakaknya sederhana. Jika mereka masih hidup, orang tuanya ingin tahu apakah kakak-kakaknya ini mendapatkan makan yang cukup atau tidak. Jangan-jangan mereka kelaparan di medan perang. Dan pada saat Daud keluar dari rumahnya, di situ dia baru tahu bahwa ternyata ada raksasa yang besar yang ditakuti orang Israel yang disebut dengan Goliat. Jadi Daud keluar dari rumahnya bukan tujuan utamanya, bukan dia ingin melawan Goliat, tetapi hanya ingin menengok kakak-kakaknya. Tapi apa yang terjadi ketika dia keluar, di situ dia tahu bahwa ada yang namanya Goliat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, nggak ada yang berani melawan Goliat. Tetapi Daud berani melawan Goliat. Apakah Daud melawan Goliat karena Saul menjanjikan hadiah? Saya temukan di dalam Alkitab, ternyata motivasi daripada Daud berani melawan Goliat bukanlah karena hadiah yang dijanjikan. Di 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-25, mari kita buka Alkitab kita. 1 Samuel 17 ayat yang ke-25, Alkitab katakan seperti ini. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju
untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskan ya dari pajak di Israel. Bayangkan, ada 3 janji di Bapak Ibu. Yang pertama, orang yang bisa mengalahkan Goliat akan diberikan takhta menjadi raja. Siapa yang tidak mau jadi raja? Orang nomor 1 di daerah, orang nomor 1 di negaranya, orang yang paling dihormati, orang yang paling disembah, itu raja. Nah, raja, Bapak Ibu, itu sangat dihargai pada masa itu. Dan yang kedua, Saul menjanjikan siapapun yang bisa mengalahkan orang itu, yaitu Goliat. Yang kedua, dijanjikan diberikan anaknya yang perempuan. Anaknya yang paling pretty, anaknya yang paling cantik, itu mau diberikan kepada siapapun yang bisa mengalahkan, termasuk Daud. Kalau Daud bisa mengalahkan, dapat janjinya ini. Dan yang terakhir, ini yang paling disukai sama siapapun. Yang terakhir, kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Bapak Ibu perhatikan. Waduh, ini janjinya sih enak banget loh. Yang pertama jadi raja. Yang kedua dikasih putri raja. Yang ketiga bebas pajak. Siapa di dunia ini yang tidak mau bebas pajak? Yang bicara saja mau bebas pajak. Pasti Bapak Ibu juga mau bebas pajak. Tetapi ketiga janji yang indah ini, Bapak Ibu tidak bisa mendorong mereka untuk melawan Goliat. Artinya apa? Goliat itu pasti seram sekali. Kalau mereka mengukur dari besar badan mereka, mereka percaya Goliat itu pasti nggak bisa dikalahkan. Baru 1 langkah pasti ditebas pakai tombaknya Goliat. Tetapi Bapak Ibu, Daud tiba-tiba maju. Mari kita buka 1 Samuel 17 ayatnya yang 34 hingga ayatnya yang ke-37. 1 Samuel 17 ayat yang ke-34 hingga ayatnya yang ke-37. Saya akan membacakan secara perlahan, Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya," ayat 35, "maka aku akan menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian, apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." 36, "Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini," Daud berkata bahwa singa dan beruang telah dihajar oleh aku ini, "dan orang Filistin yang tidak bersunat itu akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." 37, "Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Nah, Bapak Ibu yang percaya boleh katakan amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, ini yang Daud katakan kepada Saul. Di ayat yang 34, Daud berkata seperti ini. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambaku ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanan." Bapak Ibu, ini karakter yang 2021 harus kita kuasai.
Karakter yang seperti apa, Pak Pendeta? Pemikiran yang seperti apa, Pak? Ingat baik, Daud berkata, yang aku gembalakan itu kambing dan domba. Tetapi dia mengalahkan Goliat. Artinya apa? Perhatikan Bapak Ibu, Daud mengawali segala sesuatunya dari pengalamannya yang sangat kecil. Daud mengawali kehidupannya, dia punya pengalaman yang sangat sederhana. Apa pengalaman yang sangat sederhana? Menggembalakan, yaitu kambing-kambing dan domba-domba. Tetapi, walaupun kecil, walaupun sederhana, ingat baik, Daud sangat bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan kepada dia. Walaupun itu hanya domba, walaupun itu hanya kambing yang tidak banyak, yang tidak seberapa. Nanti kita akan baca berapa banyak kambing domba yang dipelihara oleh Daud yang selama ini Daud temani. Tidak banyak, tetapi yang tidak banyak ini, ingat baik, Daud pelihara dengan komitmen yang sangat besar. Walaupun yang ada di tangannya kecil, tapi komitmen Daud untuk menjaganya sangat besar. Daud bertanggung jawab atas apapun yang Tuhan percayakan di tangannya. Ini karakter yang saya percaya semakin hari semakin sulit ditemukan. Teman-teman, Bapak Ibu, manusia selalu memimpikan hal yang besar. Kita selalu berdoa kepada Tuhan untuk hal-hal yang besar, untuk hal-hal yang spektakuler, untuk segala sesuatu yang wah. Tapi saya ingin beritahu bahwa segala sesuatu yang besar itu hanya bisa datang dalam kehidupanmu melewati hal-hal yang kecil, melewati perjalanan yang sederhana. Ingat apa yang Tuhan Yesus katakan, setia kamu dalam perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan kamu perkara-perkara yang lebih besar. Kambing domba ini yang dia punya. Ini yang keluarganya punya. Tadi kita baca seperti ini. Maka aku menghajarnya ayat 35, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajar dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu akan aku bikin sama seperti binatang itu. Bayangkan, Daud bilang seperti ini, bahkan ketika domba itu sudah di mulut singa, maka aku sendiri akan menyerang singa itu dan mengambil domba itu dari mulut singa. Bayangkan, kalau saya sudah punya anak. Saya punya anak umurnya 8 tahun, namanya Mourinho. Anda bayangkan, kalau kita punya anak, pergi, lalu tiba-tiba bajunya pulang compang-camping, mungkin udah baret-baret di mukanya, darah di mana-mana, mungkin bajunya udah hancur. Lalu kita tanya sama anak kita, kok baju kamu kenapa berantakan seperti ini? Kenapa kamu banyak luka-luka? Lalu anak kita bilang seperti ini, ya karena tadi aku habis menyelamatkan domba. Domba dari mana? Dari mulut singa. Kalau saya bapaknya Daud, mungkin saya bilang seperti ini, ya lu sendiri yang bego. Kenapa udah di mulut singa masih diselamatkan? Kalau saya jadi orang Isai, saya bilang, ya lu harusnya lari. Daud, kamu harusnya lari secepat kilat. Udah ada singa, sudah ada beruang. Tetapi walaupun itu hanya domba, walaupun hanya sederhana, dia bukan seorang prajurit, dia bukan seorang yang berjabatan tinggi. Dia jaga itu baik-baik. Alkitab katakan seperti ini, bahkan aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Itu spirit yang sangat indah sekali Bapak Ibu.
karakternya yang sangat kuat sekali, bahwa dia tahu apapun yang terjadi, aku akan bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepadaku. Satu Samuel 17 ayat yang ke-28. 1 Samuel 17 ayat yang ke-28. Mari kita lihat. 1 Samuel 17 ayat yang ke-28. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah," ingat Bapak Ibu, mari kita baca siapa bersama-sama. "Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Bapak Ibu, kakaknya yang tertua, Eliab, ketika melihat Daud datang, apa yang dia bilang? Ini bukti tadi saya katakan di awal, bahwa kambing domba yang dipunyai oleh Daud nggak banyak. Alkitab bilang seperti ini. Ini fakta. "Pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang hanya 2-3 ekor?" Jadi totalnya hanya 3 ekor. Antara 2 kambing, 1 domba, atau 2 domba, 1 kambing. Hanya 3. Nggak banyak, hanya 3. Tapi dia jaga itu baik-baik. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Jangan kamu merasa kecil. Jangan kamu kecewa atas tanggung jawab yang diberikan kepadamu, jika itu tidak sama porsinya seperti mungkin temanmu punya, mungkin orang lain punya. Jangan merasa kecil. Jangan kita merasa, "Oh, aku hanya teller. Oh, aku hanya customer service. Oh, aku di sini tidak ada jabatan." Saya yang beritahu, kalau kita setia dengan hal yang kecil ini, Tuhan berikan perkara yang lebih besar. Kamu setia dengan hal yang sederhana, Tuhan berikan kepada kamu tanggung jawab yang lebih besar. Kamu setia di bawah, saya yang beritahu, kita setia di bawah, kita tanggung jawab, Tuhan bisa angkat kita naik ke atas. Yang percaya katakan amin. Ya, itulah Daud. Kalau kita punya komitmen dari hal-hal yang kecil, Tuhan berikan hal yang lebih besar. Maka dari itu jangan kita kecil hati dengan berkata aku cuman ini. Kita mau, saya mengundang saudara, saya mengajak saudara semua untuk punya karakter yang berbeda 2021. Karakter yang seperti Daud, pemikiran yang seperti Daud, bertanggung jawab dengan hal-hal yang kecil. Dan Bapak Ibu ingat baik, ketika Daud di padang gurun, tidak ada siapa-siapa. Ketika Daud di padang gurun, dia mengalahkan singa, dia mengalahkan beruang. Tahukah Anda bahwa di padang gurun tidak ada siapa-siapa selain daripada singa, serigala mungkin, beruang, kambing, dan domba. Jadi ketika Daud menjaga kambing domba itu setengah mati, sampai dia compang-camping, tidak ada yang memberikan dia pujian, tidak ada yang melihat dia, tidak ada saksinya. Jadi saya ingin beritahu, kalau Anda melakukan sesuatu, Anda bekerja setengah mati, lalu tidak ada yang mengucapkan terima kasih, tidak ada yang memberikan Anda pujian, jangan pernah kecewa, jangan pernah kecil hati. Jangan kita kecewa sama Tuhan. Jangan kita benci dengan orang lain. Jangan kita emosi dengan orang lain. Jangan kita mulai curiga sama orang lain. Jangan kita iri dengan orang lain. Ketika kita melakukan hal demi kepentingan orang lain, lalu tidak ada orang yang merespon kita, tidak ada orang yang menghargai kita, jangan khawatir. Karena ketika Daud di padang gurun sekalipun, tidak ada yang memperhatikan dia. Tetapi dia jaga kambing domba itu dengan setengah mati, dengan sepenuh jiwanya. Kenapa? Karena dia percaya bahwa mata Tuhan bukan saja tertuju kepada orang baik, tapi mata Tuhan
juga tertuju kepada orang jahat. Kalau bisa dibalik, mata Tuhan melihat siapapun. Mata Tuhan memperhatikan orang-orang yang jahat. Dan mata Tuhan juga tidak akan pernah lupa, akan selalu memperhatikan hal-hal yang baik. Hal-hal kecil yang Anda lakukan, tanggung jawab yang Anda pegang. Saya ingin beritahu, mata Tuhan tertuju kepada Anda semua. Atas tanggung jawab yang kamu kerjakan, apa yang atasanmu berikan, apa yang bosmu berikan, apa yang dunia ini berikan kepada kamu. Untuk hal kecil yang kamu lakukan, Tuhan memperhatikan. Dan ketika dunia tidak menghargai, dunia tidak memberikan reward, saya ingin bilang, berkat Tuhan datangnya bukan dari dunia. Alkitab katakan, dari Tuhanlah datang berkat yang selama ini kita doakan. Yang percaya katakan amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Kris Region 11, pastikan 2021 ini kita punya karakter yang sama seperti Daud. Apakah Daud mengalahkan Goliat dengan pedang? Apakah Daud mengalahkan Goliat dengan perisai yang tebal? Karena Saul berkata kepada Daud, untuk kalau bisa kamu pakai semua ini. Pakai. Tapi kita lihat apa yang Alkitab katakan. 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-40 hingga ayatnya yang ke-41. 1 Samuel 17 ayat yang ke-40 hingga ayatnya yang ke-41. Kita baca sama-sama. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisai. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini cerita yang sangat terkenal sekali, bahwa Daud tidak mengalahkan Goliat dengan pedang. Daud tidak mengalahkan dengan tombak. Tetapi ketika Saul berkata, kamu mau pakai senjata yang mana? Dia menawarkan senjata yang canggih-canggih. Kamu mau pakai machine gun, kamu pakai shotgun, kamu mau pakai apa? Daud hanya mengambil 5 batu yang licin. Dan dengan apa Daud mengalahkan Goliat? Dengan ketapel, slingshot. Dia pakai ketapel. Dan dia ambil 5 batu. Aku punya pertanyaan. Kenapa 5 batu yang diambil oleh Daud? Saya pernah baca, Bapak Ibu. Daud mengambil 5 batu. Karena itu melambangkan Yesus. Yesus. Saya pikir gak salah. Tapi karena saya punya pemikiran yang sangat sederhana sekali. Kenapa Daud mengambil 5 batu? Karena dia tahu bahwa 1 batu mungkin meleset. Kalau dia ambil 2 batu, mungkin batu kedua gak kena. Daud, dia sederhana. 1 mungkin gak cukup untuk mengalahkan Goliat yang besar. Gak cukup 1 batu. Saya ingin beritahu Bapak Ibu yang terkasih, tantangan yang kita hadapi 2021 mungkin besar. Mungkin tantangan yang datang, masalah yang datang mungkin besar. Mungkin sebesar gunung. Mungkin kita berkata, aduh Pak Pendeta, aku rasanya gak kuat. 2020 banyak yang datang sama saya, banyak yang telepon saya, banyak yang WhatsApp saya. 2020 bulan Juni, Juli, Agustus, di mana
pandemi di mana virus COVID semakin melonjak, banyak yang menangis sama saya, bilang, Pak Pendeta, rasanya saya nggak kuat lagi, rasanya saya udah cukup karena saya kehilangan pekerjaan saya kehilangan pendapatan saya kehilangan mobil, ada yang sampai merelakan mobilnya untuk bertahan hidup, ada yang merelakan pendidikan anaknya, saya sudah nggak kuat lagi Pak Pendeta, saya rasanya mau mati saja. Tetapi sekarang 2021, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan buktikan kepada kita bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Bahwa sampai 2021 kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Saya yang beritahu ini semua karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Bahwa janjinya selalu ditepati oleh kehidupan kita. Tidak ada pertempuran yang kita jalani bersama Tuhan tidak dimenangkan. Dia akan selalu menjaga kita. Tidak ada satu langkah pun di dunia ini yang kita jalani tanpa sepengetahuan Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada Anda semua. Jangan pernah kita kecil hati. 2021 ini, apapun tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita jaga baik-baik. Saya berdoa 2021 ini bisa menjadi breakthrough untuk kita semua. Kita menjadi manusia yang baru, punya pikiran yang baru, yang gak sama lagi. Tidak ada yang disesali oleh Daud. Tidak ada yang disesali oleh Daud. Dari hal kecil menjaga kambing dan domba, Daud mendapatkan reward dari Tuhan, bukan dari Saul. Daud mendapatkan reward menjadi raja. Bisa mengalahkan anaknya Saul sekalipun. Mendapatkan anak raja. Dan Daud bebas pajak. Ya kalau 2021 bebas pajak, hanya Tuhan Yesus yang bisa lakukan, termasuk mukjizat yang terbesar, hidup bebas pajak. Yang kedua, saya cepat saja. Yang berikutnya yang saya mau kita belajar dari Daud adalah Daud tahu persis bahwa ketika dia melawan Goliat, dia tidak melawan itu sendirian. Tadi kita baca di ayatnya yang ke 36, 1 Samuel ayat 36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Yang percaya katakan amin. Ketika dia maju, dia berkata, jangan coba-coba kamu orang Filistin, jangan coba-coba kamu Goliat mencemooh barisan Allah yang hidup. 2021, ketika Anda tidak dihargai, ketika Anda dipandang rendah oleh orang lain, katakan kepada mereka, katakan kepada dunia, jangan sekali-sekali kamu merendahkan barisan Allah yang hidup. Dia tahu bahwa aku ini adalah barisan Allah yang hidup. Allahnya itu tidak mati, Allahnya tidak pernah tidur, Allahnya selalu menyertai. Jadi saya ingin beritahu, setiap kali ibadah, kalau kita jadilah orang-orang Kristen yang percaya bahwa kita punya Allah yang hidup. Jangan hanya sekedar jadi hakim yang sibuk untuk menghakimi orang lain. Daripada kita sibuk menghakimi orang lain, saya ingin beritahu, lebih baik kita membangkitkan iman kita. Kita percaya bahwa 2021 ini tidak ada hal yang tidak bisa kita lewati. Semua bisa kita lewati. 2021 semua bisa kita kalahkan. 2021 kita pasti menang. Semua bisa dilewati, semua pasti bisa diatasi. Jangan pernah kecil hati. Jangan pernah merasa cuman, aku kecil, aku tidak dianggap. Mata Tuhan tertuju kepadamu. Persiapkan dirimu. Karena saya ingin beritahu, persiapan yang kuat bertemu dengan kesempatan akan menjadikan itu promosi. Banyak kesempatan-kesempatan datang dalam kehidupan kita. Anak muda, saya ingin beritahu, banyak kesempatan-kesempatan datang dalam kehidupan kita.
Tapi kalau kita tidak persiapkan seperti Daud, saya ingin beritahu, maka promosi itu tidak akan pernah datang. Jika Daud suatu hari datang di hadapan saya pasti ingin bertanya kepada dia, apakah kamu tahu, Daud? Apakah kamu tahu jika hal yang kecil ini yang dulu Tuhan percayakan bisa mengangkat kamu menjadi raja? Saya percaya Daud pasti tidak tahu. Daud benar-benar tidak punya pikiran untuk suatu hari jadi raja, karena dia hanya menjaga kambing dan domba. Bapak Ibu yang menonton, yang mendengarkan firman ini, saya beritahu, kamu tidak akan pernah tahu apa yang Tuhan persiapkan dalam kehidupan kamu. Apapun yang ada di tanganmu, walaupun kecil, persiapkan itu baik-baik. Karena kalau kamu persiapkan itu baik-baik, Anda persiapkan baik-baik tugas apapun yang dipercayakan kepadamu, tanggung jawab apapun yang dipercayakan kepadamu, kalau kamu jaga itu baik-baik, suatu hari itu akan menjadi tiket kamu untuk terbang tinggi, untuk naik, untuk dipromosi oleh Tuhan Yesus. Saya berdoa, firman ini bukan saya didengar, tapi firman ini digenapi dalam kehidupan kita semua. Yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kita tundukkan kepala kita. Bapa di dalam surga, aku mengucap syukur Tuhan Yesus, firman Tuhan yang Kau bagikan kepada kami sangat memberkati. Aku berdoa Tuhan Yesus agar Bapak Kris Region 11 menjadi karakter-karakter yang baru. Tuhan, aku berdoa agar mereka punya karakter yang kuat. Mereka tahu bahwa mereka adalah barisan Allah yang hidup, yang tidak bisa dikalahkan oleh dunia, tidak bisa dikalahkan oleh tantangan, tidak bisa dikalahkan oleh rintangan. Tuhan, aku berdoa tidak bisa dikalahkan oleh cobaan. Mereka punya pikiran yang baru, hati yang kuat. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar mereka jadi pribadi yang baru, tidak mudah mengeluh, tidak mudah marah. Dan mereka diberikan hal yang besar, tapi Alkitab katakan hal yang besar hanya bisa datang jika kita melalui, kita bertanggung jawab atas hal-hal yang kecil. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa agar 2021 siapapun yang mendengar, pikiran dan hatinya diubahkan. Mereka punya iman yang kuat di dalam Tuhan, dan mereka selalu bertanggung jawab atas hal apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita semua. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu terkasih, tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan lewat puji-pujian, dan kita juga sudah menerima berkat firman Tuhan yang boleh dilayani oleh Bapak Pendeta Romi. Biarlah firman Tuhan yang boleh kita terima bersama di malam hari ini bisa menjadikan kekuatan yang baru, menjadi keberkatan buat kita dan keluarga kita yang di rumah. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk pelayanan firman kepada Bapak Pendeta Romi. Biarlah Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Bapak Pendeta Romi bersama keluarga di dalam pelayanan dan pekerjaannya. Tiba saatnya Bapak Ibu sekalian, di malam hari ini kita akan menabur di ladang Tuhan lewat persembahan syukur. Bapak Ibu sekalian bisa memberikan persembahan melalui transfer di rekening yang sudah tertera di layar Bapak Ibu sekalian, dan bisa juga melakukan scan barcode. Biarlah persembahan yang boleh kita berikan di malam hari ini bisa menyukakan hati Tuhan dan bisa menjadi berkat dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Sebelum kita tutup ibadah pada hari yang indah ini, saya mengundang setiap Bapak Ibu untuk mengarahkan hatimu kepada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus, siapapun yang mengikuti ibadah, siapapun yang mendengar firman Tuhan. Aku berdoa khusus Tuhan Yesus, agar firman Tuhan yang didengar bukan saja kami dengar, tapi firman Tuhan bisa digenapi dalam kehidupan kami. Setiap doa kami dikabulkan dari sorga. Kami serahkan Tuhan Yesus, agar di tahun yang baru ini kita punya karakter yang baru juga. Hidup kami diubahkan Tuhan Yesus, pikiran kami diubahkan. Kami ingin seperti Daud yang setia dalam perkara yang kecil. Dan kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami kemanapun kami melangkah. Kami serahkan Tuhan Yesus, agar Bapak Kris Region 11 Bali Nusra, Tuhan, pelayanan kita semua di tempat ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami serahkan Tuhan Yesus, setiap suami di tempat ini diberkati yang mendengar. Kalian punya visi misi bahwa anak istrimu masuk dalam kerajaan sorga. Setiap istri di tempat diberkati Tuhan Yesus, agar bisa menjadi pagar tiang doa yang kuat bagi keluargamu. Kami serahkan anak-anak pandai cerdas diberkati. Tuhan, aku berdoa studi online-nya berhasil, mereka ekstra kepintaran, ekstra kecerdasan. Tuhan, aku berdoa anak-anak Tuhan lebih dari teman-teman sekutu jadi juara. Tuhan, aku berdoa agar anak-anak kita beasiswanya ke luar negeri. Kami serahkan usaha pekerjaan toko bisnismu diberkati Tuhan. Karir kamu diangkat naik oleh Tuhan Yesus menjadi kepala, tidak akan pernah jadi ekor. Selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Aku berdoa agar apapun yang kalian kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan, tidak ada yang gagal, tidak ada yang lalai. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar setiap tanggung jawab yang diberikan oleh kantor semua bisa dijaga dengan baik, semua bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Aku berdoa agar setiap bulan closing dan hari yang tertinggi semua bisa mencapai target, tidak akan pernah kekurangan. Kami serahkan ujung kepala, ujung kaki, semua diberkati Tuhan, tidak ada yang sakit. Terutama di masa pandemi ini 2021, aku berdoa setiap kali kita keluar dari rumah, Tuhan, tangan Tuhan pasti menjaga kita, pasukan malaikat pasti menjaga kita. Artinya ketika kita keluar dari rumah, yang namanya corona, yang namanya COVID tidak akan pernah datang dalam kehidupan kami. Kita tidak akan pernah terpapar corona, kita tidak akan pernah terjangkit COVID-19. Aku berdoa agar kita semua diberkati, tidak akan pernah terkapar rumah sakit, bebas celaka, bebas mara bahaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat, rahmat, kasih anugerah, dan pengampunan yang sempurna dari Allah Bapa di surga, dengan persekutuan dan dengan Roh Kudus, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha, menjemput kita semua masuk dalam kerajaan yang kekal. Setiap yang percaya diberkati dengan semangat, dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Kris Region 11 Bali Nusra. Amin. Firman Tuhan dalam Mazmur 26 ayat 2 berkata, "Ujilah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku hanya tertuju kepadamu." Ini penjemahan kami, ini syukur dan terima kasih.